Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, pembawa cahaya kebenaran yang tidak pernah henti, mendakwakan Islam hingga ke ujung dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat singkat yang berjudul pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara seimanku, dalam kehidupan ini Allah memberikan kepada kita anggota tubuh yang luar biasa. Di antara semua anggota tubuh itu ada satu bagian kecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Ia kecil tapi bisa menentukan arah hidup kita. Ia tidak bertulang tapi bisa menusuk lebih tajam daripada pedang. Apa itu? Ya, benar, lisan. Lisan atau lidah kita adalah anugerah yang luar biasa. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi, menyampaikan ilmu, memberikan semangat, menasihati, berdakwah, dan mengungkapkan rasa cinta. Tidak dengan lisan juga, seseorang bisa menjinjing atau gibah, memfitnah, memaki, berdusta, bahkan memprovokasi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis syai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bunyinya, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada antara dua rahangnya atau lisan dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluannya, maka akan jamin baginya surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Bahkan jaminan surga diberikan bagi siapa saja yang mampu mengontrol ucapannya. Teman-teman sekalian, kadang kita terlalu mudah melontarkan kata-kata tanpa berpikir panjang. Kita mengira itu adalah hal sepele. Kita menjinjing tetangga, menyebar cerita yang belum tentu benar, atau bercanda yang menyakitkan hati orang lain. Padahal Rasulullah mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang bunyinya, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat yang ia anggap tidak berbahaya, namun karena itu ia terperosok ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Teman-temanku, lisan adalah cerminan hati. Kalau hati kita bersih, maka ucapan kita pun akan bersih. Maka menjaga lisan bukan hanya tentang menahan kata-kata, tapi juga menjaga hati dari kebencian, dengki, dan kesombongan. Bila hati bersih, maka lisan akan menjadi dakwah, penyambung silaturahmi, dan sumber kebaikan. Allah berfirman dalam surat Kahf ayat 18, bunyinya, tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya, semua ucapan kita direkam dan tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Maka hati-hatilah, jangan remehkan satu ucapan pun. Kata-kata yang buruk bisa menjadi dosa yang besar, tapi satu kalimat yang baik seperti mengucap subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah bisa menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari lisan yang buruk? Ada 4 agar kita terhindar dari lisan yang buruk. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini baik? Yang kedua, perbanyak diam jika tidak tahu. Dalam diam terkadang lebih baik daripada berbicara tanpa ilmu. Yang ketiga, biasakan berbicara dengan lembut dan sopan. Rasulullah adalah manusia yang paling lembut dalam bertutur kata. Yang keempat, ada jaga lisan.
dari 4 penyakit utama: ghibah atau mengunjing, namimah atau adu domba, dusta, dan kata-kata kasar. Mari kita dari sekarang jaga diri kita sendiri. Jadikan lisan kita sumber kebaikan. Sebarkan kata-kata menenangkan dan membangun, dan mengingatkan kepada kebaikan. Karena itu, jadi satu kalimat kecil dari kita akan mengubah hidup seseorang yang ke arah yang lebih baik. Nah, jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Semoga Allah menjadikan lisan kita sebagai alat untuk menyebar kebaikan dan melindungi kita dari lisan-lisan yang menjerumuskan. Akhir kata, mari kita tutup nasihat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.